Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five Chemistry. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana cara menentukan pasangan asam basa konjugasi dari suatu reaksi berdasarkan teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, bagaimana caranya, bagaimana tips ataupun triknya? Untuk itu pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir. Langsung saja saya mulai ya. Oh iya, sebelum teori asam basa Bronsted-Lowry kan ada teori asam basa Arrhenius. Setelah teori asam basa Bronsted-Lowry ada teori asam basa Lewis. Nah, untuk ketiga-tiganya itu saya sebenarnya sudah ada video juga yang membahas itu. Tapi untuk latihan soalnya belum terlalu banyak. Makanya di sini saya spesifikkan dulu ke teori asam basa Bronsted-Lowry. Ada banyak latihan nanti di bagian akhir saya berikan untuk kita bisa bahas bersama-sama, yang saya harap setelah selesai video ini kalian dapat lebih memahami tentang cara menentukan pasangan asam basa konjugasi. Oke, kita mulai dari definisi. Ini review ya. Menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah spesies yang melepaskan atau donor proton. Proton itu H+ ya. Kalau basa itu spesies yang menangkap atau akseptor proton atau H+. Nah, ketika asam melepaskan proton atau H+-nya, satu protonnya, maka akan terbentuk spesies yang disebut dengan basa konjugasi. Atau bisa dikatakan basa konjugasi itu adalah spesies yang terbentuk ketika suatu asam melepaskan satu proton. Ya, jadi kalau asam melepasin H+ akan terbentuk basa konjugasi. Nah, kemana H+ yang dilepaskan itu? Ditangkap oleh si basa. Nah, ketika basa menangkap proton tadi atau H+ tadi, maka terbentuklah spesies asam konjugasi. Atau bisa dikatakan asam konjugasi adalah spesies yang terbentuk ketika suatu basa menyerap satu proton. Nah, jadi ini yang sering terbalik-balik, makanya harus dikuatkan dulu ya tentang definisi ini. Oke? Lanjut. Nah, sebelum ke penentuan asam basa konjugasi, saya mau kita spesifik dulu ya ke ini ya, menguatkan tentang asam konjugasi itu bagaimana cara menentukannya, basa konjugasi itu bagaimana cara menentukannya. Kembali ke definisi tadi, asam konjugasi spesies yang terbentuk ketika suatu basa menyerap satu proton. Kalau saya buat polanya seperti ini, basa tambah H+ menjadi asam konjugasi. Nah, ini ada beberapa ya, ada 5 ya contoh ya. Jadi kita tinggal ngikuti saja nih, misalnya NH3 tambah H+, ikuti saja NH-nya jadi 4 ya, 3 tambah 1 kan. Nah, di sini plus. Nah, inilah asam konjugasi dari NH3 ini. H2O tambah H+, ya gabungin saja H-nya, H3O+, OH- tambah H+, jadi H2O ya. H+ tambah S2- jadi HS-. CH3COO tambah H+, CH3COO. Nah, di sini yang ditambahkan H-nya ya, H2+. Nah, jadi yang merah-merah ini adalah asam konjugasi dari ini yang di depan-depan ini, basa ini. Kebalikannya di sini, untuk basa konjugasi, asam melepaskan satu proton. Jadi polanya seperti ini, asam melepaskan H+ atau proton menjadi basa konjugasi. Misalnya, apa basa konjugasi dari HCl? Ya, kalau udah dibuang H+-nya, sisanya Cl-. Jadi Cl- ini adalah basa konjugasi dari HCl. H2O gimana? Ya, buang H+ jadi OH-. Jadi OH- ini adalah basa konjugasi dari H2O. Dan seterusnya ya, tinggal ikuti. NH2-, ini buang berarti jadi SO4 2-. Ini dibuang H+-nya dibuang 1 jadi CO3 2-. Nah, jadi begitulah cara menentukan asam konjugasi maupun juga basa konjugasi. Hati-hati jangan terbalik-balik ya. Oke, nah kita langsung ke latihannya. Tentukan pasangan asam basa konjugasi dalam reaksi asam basa berikut. Ya, ini berdasarkan Bronsted-Lowry. Tipsnya menurut saya atau triknya adalah carilah spesies yang mirip di kiri dan di kanan. Misalnya gini, kalau saya langsung lihat NH4+ di sini, saya langsung lihat NH3 di kanan, karena mirip kan.
H2O di kiri, H3O plus di kanan. Lalu saya analisa apa yang terjadi. Misalnya dari NH4 plus ke NH3, nah itu ada kehilangan atau pelepasan satu buah proton atau H plus. Nah, sedangkan dari H2O menjadi H3O plus, nah di sini ada penambahan ya, H-nya aja bertambah 1, 2 dari menjadi 3. Berarti di sini penangkapan H plus. Ingat kembali definisi. Ketika asam itu melepaskan H plus, basa itu menangkap H plus. Jadi nanti NH4 plus bertindak sebagai asam. Nah, ketika melepas H plus kan berubah menjadi basa konjugasi. Sedangkan H2O di sini karena menangkap H plus bertindak sebagai basa. Nah, terbentuklah spesi asam konjugasi. Atau ada yang menulis asam basa konjugasi itu adalah asam 1 basa 1. Basa asam konjugasi basa 2 asam 2. Nah, kembali ke soal ya, tentukan pasangan asam basa konjugasi. Ingat, yang namanya pasangan asam basa konjugasi itu ada 2. Bisa asam dan basa konjugasinya, bisa basa dan asam konjugasinya. Jadi untuk soal ini, asam basa konjugasinya yaitu NH4 plus dan NH3, atau juga H2O basa dan H3O plus asam konjugasinya. Jadi inilah jawaban yang pertama ya. Nah, caranya untuk yang 5 soal berikutnya sama. Oke, cari yang mirip. Lalu cek ini apa yang terjadi di sini. Jelas di sini pelepasan H+. Ini ke sini H plusnya nambah. Oke, yang melepas H plus asam. Lalu ketika melepas H plus menjadi basa konjugasi. Yang menangkap basa, ketika menangkap itu terbentuk spesi asam konjugasi. Asam basa konjugasi, asam 1 basa 1, basa asam konjugasi, basa 2 asam 2. Kembali ke soal pasangan asam basa konjugasinya. Asam basa konjugasi yaitu HSO4- dan SO42- atau basa CO32- dan asam konjugasinya. Yang ketiga, cari yang mirip. Lalu lihat di sini, jelas ada penangkapan H+, hanya bertambah kan? Ini ke sini mirip. Jelas H+ berkurang. Oke, yang melepas H+ asam. Ketika melepas terbentuk basa konjugasi. Yang menangkap basa, lalu ketika menangkap H+ terbentuk spesi asam konjugasi. Asam basa konjugasi, asam 1 basa 1, basa asam konjugasi basa 2 asam 2. Pasangan asam basa konjugasinya bisa asam dan basa konjugasi, bisa juga ini basa dan asam konjugasinya. Nah, jadi nggak sulit sebenarnya ya. Pokoknya ada yang perlu diingat-ingat tuh kalau konjugasi itu sebelah kanan. Yang di kiri itu antara asam dan basa. Nah, ini juga menarik nih ya. Inilah spesifiknya atau lebih luasnya konsep asam basa berdasarkan Bronsted-Lowry dibandingkan Arrhenius ya. Kalau Arrhenius itu khusus untuk pelarut air. Kalau Bronsted-Lowry bisa pelarut bukan air dan juga bahkan tanpa pelarut. Ini lihat nih, H2O tambah H2O, unik reaksinya ya. Oke, pilih salah satu aja nih yang mirip-miripnya. Oke, dari sini ke sini jelas ada penangkapan H+. Ini H+-nya berkurang. Oke, yang melepas H+ asam.
terbentuk spesies basa konjugasi yang yang menangkap itu basa, terbentuk spesies asam konjugasi. Asam basa konjugasi asam 1, basa 1, basa asam konjugasi basa 2, asam 2. Pasangan asam basa konjugasinya bisa asam dan basa konjugasi, H2O dan OH- atau H2O dan H3O+. Lanjut. Ini mirip sekali nih. Ini juga mirip. Oke, dari sini ke sini jelas ada penangkapan H+. Dari sini ke sini jelas ada pengurangan H+. Yang melepaskan H+ asam. Nah, ini terbentuk spesies basa konjugasi. Yang ini yang menangkap adalah basa. Terbentuklah spesies asam konjugasi. Ini juga menarik ya. Ini kan padahal kita tahu asam cuka nih asam sulfat. Jadi asam dengan asam bisa bereaksi. Oke, asam basa konjugasi asam 1, basa 1. Basa asam konjugasi berarti basa 2, asam 2. Oke, yang dinamakan pasangan asam basa konjugasi berarti CH3COOH dan CH3COOH2+, atau bisa juga H2SO4 dan HSO4-. Terakhir CH3COO- tambah H2O menjadi CH3COH. Ini sorry ya, revisi ya, jadi OH- ya. Nah, ini mirip jelas ke sini. Nah, kalau di sini ada min, di sini nggak ada, berarti di sini jelas menangkap H+. H2O jadi OH- jelas hanya berkurang kan? Berarti dari sini ke sini prosesnya adalah melepas H+. Jadi yang melepasin H+ asam, terbentuk basa konjugasinya. Yang menangkap H+ basa, terbentuk asam konjugasinya. Asam basa konjugasi asam 1, basa 1. Basa asam konjugasi basa 2, asam 2. Lalu pasangannya berarti bisa H2O dan OH- atau bisa juga CH3COO- dan CH3COOH. Oke, selesai. Jadi begitulah adik-adik bagaimana cara menentukan pasangan asam basa konjugasi dari suatu reaksi berdasarkan teori asam basa Bronsted-Lowry. Jadi pahami definisi apa itu asam, apa itu basa, bagaimana terbentuknya asam konjugasi, bagaimana terbentuknya basa konjugasi. Baru kalau itu udah kuat, mahir, barulah kalian akan pasti juga mahir dalam menentukan yang mana pasangan asam basa konjugasi dalam suatu reaksi asam basa. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan dalam penjelasan maupun audionya misalnya. Oh iya, buat kalian yang baru pertama main ke channel ini, jangan lupa support channel ini dengan mengklik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi agar kalau kalian ada kalau saya upload video baru, kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.